Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Lukiana dari kelas 12 IPS 3. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah sebuah jenis perusahaan yang fokus pada kegiatan jual beli barang atau produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Jenis perusahaan ini membeli produk dari pihak produsen atau distributor dan menjualnya kembali ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang adalah yang pertama yaitu memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang, penyimpanan dan kembali menjual. Tidak melakukan proses produksi barang. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengelolaan atau perubahan sedikit pun. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan, dan laporan laba rugi, memakai bentuk single step dan multiple step. Syarat pembayaran adalah suatu mekanisme perjanjian yang dijalin antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi barang. Syarat pembayaran ini bisa berhubungan dengan potongan tunai, lamanya waktu pembayaran, dan juga jumlah potongan yang diberikan. Dalam beberapa kasus tertentu, syarat ini juga akan menyangkut kondisi ganti rugi bila pelunasan dilakukan setelah waktu temponya sudah disetujui. Tercatat ada dua jenis syarat pembayaran yang umumnya berlaku di Indonesia, yaitu sistem pembayaran angsuran dan tunai. Yang pertama, sistem pembayaran angsuran sama seperti namanya. Cara pembayaran ini akan memungkinkan pihak pembeli ataupun pelanggan dalam mengangsur pembayaran produk yang dibelinya. Sistem pembayaran angsuran ini lalu diatur di dalam syarat tadi. Salah satu contoh syarat pembayaran pada metode angsuran adalah pembeli yang diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran sebanyak 12 kali per tahun atau 3 kali dengan nominal yang sebelumnya sudah disepakati bersama. SKBDN adalah pengertian, jenis, mekanisme, penerbitan, dan pencatatan akuntansi. Itu sistem pembayaran ini terbagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu syarat N/30. Payment terms N/30 adalah suatu ketentuan ataupun kriteria pembayaran dengan waktu pembayaran angsuran selama lebih dari 30 hari. Contoh dari syarat N/30 ini adalah PT ABC membeli suatu barang dengan nominal 5 juta rupiah tanggal 1 Januari 2020. PT ABC harus mampu melunasi pembayaran sebelum tanggal 31 Januari 2020. Syarat 2/10, N/30 selanjutnya, payment terms 2/10, N/30 merupakan suatu kriteria pembayaran dengan tanggal jatuh tempo selama 30 hari. Namun, bila pembeli harus mampu melunasi utangnya selama kurang lebih dari 10 hari, maka akan memperoleh potongan harga 2%. Jadi, semakin cepat lunas maka harganya pun bisa semakin hemat. Contoh utama dari syarat 2/10, N/30. PT XYZ membeli produk senilai 5 juta rupiah. Tanggal fakturnya adalah di tanggal 1 April 2020 dengan syarat 2/10, N/30. PT XYZ harus bisa melunasi sebelum tanggal 11 April 2020. Jadi, PT XYZ pun akan memperoleh diskon sebanyak 2%. Syarat EOM atau end of month. Syarat end of month adalah suatu syarat kriteria pembayaran dengan adanya tanggal jatuh tempo pada waktu akhir bulan berjalan. Misal, PT ABC membeli suatu produk di tanggal 1 Oktober 2020, maka tanggal jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Oktober 2020. Syarat EOM N/10 selanjutnya adalah syarat EOM N/10 yang merupakan kriteria pembayaran dengan tanggal waktu pembayarannya adalah 10 hari setelah
akhir bulan. Misal PT XYZ membeli suatu produk seharga 5 juta rupiah di tanggal 15 Agustus 2019, maka PT XYZ harus berhasil melunasinya pada tanggal 10 September 2019. Syarat EOM 2/10. Untuk syarat EOM 2/10 hanya bisa dilakukan dengan memberikan diskon bila dilunasi sebelum pada akhirnya jatuh tempo. Diskonnya adalah senilai 2% setelah 10 hari transaksi dilakukan. Kemudian yang kedua, sistem pembayaran tunai. Jika suatu perusahaan menerapkan syarat pembayaran tunai, maka pembeli pun harus bersedia untuk membayar sejumlah dana yang sudah disepakati ketika barang diserahkan. Setelah barang sudah berhasil diserahkan dan sudah dibayar, maka hubungan yang terjadi antara penjual dan pembeli akan berakhir. Namun, akan beda lagi ceritanya bila ada garansi atau ganti rugi saat kondisi barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Transaksi adalah kegiatan kolektif yang setiap orang lakukan, termasuk pengusaha dan bisnis. Jenis-jenis transaksi perusahaan dagang yang perlu Anda ketahui yaitu 1. Pembelian barang dagang. 2. Retur pembelian pada transaksi perusahaan dagang. 3. Potongan penjualan. 4. Beban angkut pembelian. 5. Retur penjualan dan penurunan harga. 6. Persediaan barang dagang. 7. Pembayaran hutang. 8. Penerimaan piutang transaksi. 9. Penjualan barang dagang. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.